Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunziru ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru pengampu Pak guru pengampu kita Pak Doni Anton. Pak Anton. Kan dua-duanya, Bang ya? Siap. Nah, selanjutnya kepada rekan-rekan yang seperjuangan, yang menimba ilmu untuk masa depan. Teman-temannya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di virtual akun ini dalam rangka perkuliahan. Selawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, saya sebagai protokol yang bernama Dedi Tendra. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelompok Titin yang judulnya apa, Tin? Memahami tentang teori belajar menurut para ahli. Di antaranya Thorndike, Parloff, dan Watson. Oke. Untuk pertemuan kali ini PPT bakal dibacakan oleh saudara atau kelompok Titin dan Bu Nirma atau Pak Adi. Pada kelompok dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Doni, MPD, dan Dr. Anton, SSI, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi memahami tentang teori belajar menurut para ahli, di antaranya teori menurut Thorndike, Parloff, dan Watson. Yang pertama, teori belajar itu dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip umum atau kolaborasi antara prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Nah, teori belajar itu sendiri merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar sehingga membantu kita semua memahami proses yang kompleks dari belajar yang ada. Dari belajar ada 3 perspektif utama dalam teori belajar, yaitu ada behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Untuk teori belajar kali ini kita akan membahas teori belajar behaviorisme yang akan dipaparkan di sini adalah pendapat 3 ahli, yaitu pendapat dari Watson, Thorndike, dan Pavlov. Yang pertama, teori belajar menurut Edward Lee Thorndike yang biasa disebut dengan teori connectionism atau penghubung. Edward Lee Thorndike ini menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi atau koneksi-koneksi antara pengalaman-pengalaman indrawi atau persepsi terhadap stimulus atau peristiwa dan impuls-impuls saraf atau respon.
Kemudian hukum-hukum yang digunakan. Bentar, Edward. bentar, Tin. Ya. Yang lain tolong mic-nya, tolong dimutkan. Yang lain, siapa tuh? Yuk lanjut. Oke. Kemudian hukum-hukum yang digunakan Edward Lee Thorndike adalah yang pertama hukum kesiapan, the law of readiness. Nah, yang pertama itu agar proses belajar mencapai hasil sebaik-baiknya maka diperlukan adanya kesiapan dari organisme untuk melakukan belajar. Yang kedua, dijelaskan dalam hukum ini bila seorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan baginya, sehingga menyebabkan dilakukannya tingkah laku lain untuk mengurangi kekecewaannya. Kemudian apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku, tetapi ia terpaksa melakukannya, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Yang keempat, dijelaskan dalam hukum ini bahwa apabila seseorang belum siap melakukan suatu tingkah laku dan menunda untuk melakukan tingkah laku tersebut, maka akan menimbulkan kepuasan. Hukum yang kedua adalah hukum latihan atau the law of exercise. Nah, dalam hukum ini dijelaskan yang pertama adalah hukum penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakan. Yang kedua, hukum tidak ada penggunaan. Prinsip hukum ini adalah hukum antara stimulus dan respon yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan latihan. Hukum yang ketiga adalah hukum akibat atau the law of effect. Hukum ini berbunyi hubungan antara stimulus dan respon diperkuat apabila akibatnya memuaskan dan melemah dan akan melemah apabila akibatnya tidak memuaskan. Ya, di sini berarti suatu perbuatan yang menyebabkan kesenangan atau kepuasan cenderung untuk diulang. Sebaiknya apabila tidak menyenangkan akan cenderung dihentikan. Sorry, kelewatan. Nah, jadi dari sini menurut Thorndike, dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi ini dinamakan connecting. Sama maknanya dengan belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, antara aksi dan reaksi. Antara stimulus dan respon ini akan terjadi suatu hubungan yang erat bila sering dilatih. Berkata yang terus-menerus, hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi terbiasa atau otomatis. Kemudian teori behavioristik yang kedua adalah teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov yang disebut dengan classical conditioning. Pavlov ini mengadakan percobaan terhadap anjing yang diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Dari hasil percobaannya, sinyal atau pertanda memainkan peran yang sangat penting dalam adaptasi hewan terdapat di sekitarnya. Pavlov ini mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dari hasil percobaannya tadi. Yang pertama, stimulus tidak terkondisi atau unconditioned stimulus. Ini merupakan suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, contohnya makanan. Yang kedua, stimulus terkondisi atau conditioning stimulus, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi atau unconditioned stimulus. Contohnya bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Yang ketiga, respon tidak terkondisi. Maksud saya respon terkondisi atau conditioned response. Merupakan refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan antara conditioning stimulus dan unconditioned stimulus. Contohnya keluar air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Ini berdasarkan hasil percobaan dengan anjing tadi. Kemudian respon tidak terkondisi atau unconditioned response.
merupakan refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contohnya mengeluarkan air liur pada anjing. Kemudian menindaklanjuti temuan sebelumnya, Pavlov dan koleganya menemukan prinsip-prinsip pengkondisian klasik Pavlov. Yang pertama adalah fase akuisisi. Di fase akuisisi ini merupakan fase belajar permulaan dari respon kondisi. Kemudian ada fase eliminasi. Fase eliminasi ini digunakan untuk menjelaskan eliminasi respon kondisi dengan mengulang-ulang stimulus kondisi tanpa stimulus utama. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi ini adalah yaitu ketika seorang individu belajar menghasilkan respon kondisi pada satu stimulus, namun tidak ada stimulus yang sama, namun kondisinya berbeda. Kemudian generalisasi. Setelah seekor hewan telah belajar merespon kondisi dengan satu stimulus, ada kemungkinan juga ia merespon stimuli yang sama tanpa latihan lanjutan. Nah, menurut hukum-hukum belajar menurut Pavlov. Yang pertama ada law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Kemudian law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Nerma. Silakan Bu Nerma. Selanjutnya, baiklah. Mana apanya, Kak? Mana apanya, Kak? Roger B. Watson, SR Stimulus Respon. Watson tidak mempercayai unsur hereditas atau keturunan sebagai penentu perilaku manusia, melainkan dari hasil belajar, sehingga peran lingkungan sangat penting. Pada dasarnya, teori bertitik tolak pada hal yang sama, yaitu mekanisme terbentuknya stimulus dan respon, namun terdapat perbedaan hubungan S dan berbeda dengan Thorndike. Menurut Watson, pelopor datang sesudah Thorndike. Stimulus dan respon tersebut berbentuk tingkah laku yang bisa diamati, observable. Menurut Bu Nerma, unmute dulu. halo, hilang sinyal di. Oke, berbeda. Ulangi lagi ya. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut berbentuk tingkah laku yang bisa diamati, observable. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Implementasi teori belajar pada belajar motorik. Menurut Rusli Lutan bahwa teori belajar
gerak atau motorik telah mencangkok teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan dan meminjam beberapa konsep dasar dari psikologi umum untuk memahami gejala tentang hakikat belajar, proses belajar, dan kondisi untuk belajar efektif. Menurut teori ini, hal yang penting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah perubahan yang ditampilkan dalam bentuk tindakan. Penerapan teori stimulus dan respon dalam pembelajaran keterampilan motorik. Secara tradisional, pembelajaran motorik dipandang sebagai proses yang identik dengan pembelajaran instrumental. Berdasarkan pada pandangan yang berasal dari Thorndike yang memandang bahwa karakteristik pembelajaran motorik sama dengan pembelajaran instrumental, tergantung pada hukum pengaruh klasik, classical conditioning. Pembelajaran motorik menghendaki pelajar membuat serangkaian respon gerak yang terpisah-pisah, yang masing-masingnya diikuti oleh penguatan dalam bentuk ilmu pengetahuan atau feedback. Terima kasih. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Titin dan Bu Nirma yang telah memaparkan hasil PPT kelompoknya. Kita next selanjutnya kita masuk kelompok Tami. Ya, Tin. Kelompok Tami siapa-siapa aja, Tami? Bang Afwan sama Bu Riri, Pak. Dan Bu Riri ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya kelompok Bu Tami, Afwan dan Riri kita beri waktu untuk membacakan hasil PPT-nya. Pada kelompok Tami kita persilakan. Bang Afwan, Pak yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini Afwan Kurniawan, Febrianti Mutiawamir, dan Siti Kurniatutami akan menyampaikan presentasi kami, yaitu tentang struktur manusia dalam kehidupan sosial dengan lingkungannya. Maka kita akan masuk ke tatanan sosial manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling bergantung pada manusia lain. Dapat dilihat mulai dari manusia purba hidup berkelompok dan bersuku. Sedangkan manusia abad pertengahan membuat kerajaan dan agama, yang terakhir generasi modern membuat negara dan koperasi. Tujuan untuk saling membantu satu sama lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang manusia sendiri menjadi anggotanya. Suatu lingkungan sosial di mana individu-individunya saling berinteraksi atas dasar status dan peran sosial yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai diistilahkan dengan tatanan sosial. Baiklah, kita akan lanjut ke struktur sosial. Secara epistemologis, susunan masyarakat merupakan skema penempatan nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai, demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan demi kepentingan masing-masing bagian. Struktur sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Struktur sosial dapat dimaknai sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada 10 struktur
sosial, yaitu dari Charles Pelonis. Itu yang pertama, adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. Adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat. Adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam tingkah laku. Adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. Terus ada kekuasaan, berupa kemampuan pemerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut. Selanjutnya ada tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan masyarakat, anggota masyarakat. Selanjutnya adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara. Adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial seperti peralatan sosial dan lembaga. Yang terakhir yaitu adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Kurniati Utami. Baiklah, ciri-ciri struktur sosial. Muncul pada kelompok masyarakat, struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Kelompok masyarakat membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial yaitu yang pertama, keadaan geografis, kemudian mata pencaharian dan pembangunan. Selanjutnya, fungsi struktur sosial. Ada fungsi identitas, yaitu struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Kemudian ada fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Selanjutnya, pengendalian sosial. Pengendalian sosial ada pengendalian lisan. Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan, guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian ada pengendalian simbolik, yaitu pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan, dan lainnya. Contohnya, spanduk, poster, rambu lalu lintas. Selanjutnya ada pengendalian kekerasan. Pengendalian melalui kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar itu jera dan sehingga tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Baiklah, kesimpulannya bahwa tatanan dan struktur sosial manusia sangat mempengaruhi interaksi dengan lingkungan sosialnya. Manusia yang individualis sekalipun akan membutuhkan perkumpulan-perkumpulan untuk membentuk kelompoknya. Serta dari kelompok-kelompok tersebut dapat diketahui tatanan sosial mereka dan kewajiban-kewajiban yang akan mereka jalani. Sarannya, walaupun dalam kehidupan sosial kita dalam struktur
dan tatanan yang berbeda, namun hendaknya kita saling membantu dan bahu-membahu untuk menghidupkan kesejahteraan sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing individu maupun kelompok. Oke, makasih. Baiklah, itu hasil dari makalah kami. Saya serahkan kepada Bapak Moderator, yaitu Pak Dedi Yatendra. Oke, terima kasih kepada kelompok Tami, Pak Afwan, dan Bu Riri. Kita Tin masih ada kelompok satu lagi ya Tin ya? Masih. Masih satu kelompok lagi ya? Ya, kelompok Dewi. Oke, untuk next kita lanjut ke pembacaan PPT kelompok lain, ke kelompok Bu Dewi. Terus siapa lagi Bu Dewi? Bu Dewi? Agustar Pak, sama Zulidam. Oke. Untuk kelompok Agustar selanjutnya, dan Zulidam Pak. untuk kelompok selanjutnya, kelompok Bu Dewi, Agustar, dan Zulidam. Kepada kelompok yang bersangkutan agar bisa membacakan hasil PPT-nya. Waktu kita persilakan. Ulong, silakan Ulong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil dari makalah kami yang berjudul komponen dasar tentang terjadinya suatu gerakan yang dilakukan baik dalam aktivitas jasmani dan olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Agustar Fadila Umar, kemudian ada Bu Dewi Marlina, kemudian ada Pak Zulidam. Materi yang akan disampaikan di sini yaitu ada 4. Pertama, sistem gerak manusia. 2, fungsi rangka pada manusia. 3, jenis-jenis otot. 4, gerak dan sistem gerak manusia. Kerangka tubuh manusia terletak dan daging, sehingga disebut rangka dalam. Rangka berfungsi untuk menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot-otot. Fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Rongga tulang pada rangka manusia yang berfungsi merah adalah pusat penghasil sel-sel darah. Komponen sistem gerak manusia. Komponen-komponen gerak dalam model pendidikan gerak adalah gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Menurut Mahendra 2017 halaman 21-22, 1. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau keterampilan yang digunakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. 2. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan pelakunya berpindah tempat. 3. Gerak manipulatif. Gerakan manipulatif sebagai gerakan yang mempermainkan objek tertentu sebagai medianya atau keterampilan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk memanipulasi benda di luar dirinya. Di
pertama ini bisa gerak lokomotor itu sudah dijelaskan di sini, yaitu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya seperti berlari, berjalan, itu termasuk gerak lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak menyebabkan pelakunya berpindah tempat. Nah, itu salah satu gerak non lokomotor. Gerak manipulatif, yaitu di sini juga jelas gerakan yang mempermainkan objek tertentu sebagai medianya. Misalnya atau menggunakan alat gitu. Itu mungkin salah satu gambaran contoh dari gerakan-gerakan tersebut. Yuk, lanjut. Lanjut. Oke. Fungsi rangka pada manusia. Di sini ada beberapa fungsi dari rangka itu. Fungsi dari rangka itu untuk menegakkan tubuh kita. Kemudian pembentuk dari tubuh itu sendiri. Kemudian tempat melekatnya otot. Kemudian tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Kemudian alat gerak pasif. Di sini saya jelaskan juga fungsi rangka itu. Bayangkan jika kita tidak punya rangka di tubuh kita, itu mungkin kayak daging aja kita gitu. Jadi tidak ada bentuk, kita hanya serupa daging aja gitu. Nah, jadi mungkin sudah terbayang ya Bapak Ibu seperti apa tubuh ini tidak memiliki rangka seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini ada jenis otot. Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya yaitu sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang-tulang itu jelaskan, yaitu fungsi-fungsi otot itu sudah tahu ya seperti apa. Membantu menggerakkan anggota gerak tubuh ini itu bukan rangka tetapi otot kita. Nah, jadi baik itu mengangkat, mendorong, melempar, itu semuanya fungsi dari otot. Lanjut. Gerak dan kerja otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek. Nah, akan pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Nah, bisa dibayangkan Ibu kontraksi itu seperti apa? Nah, lanjut. Ya, terima kasih. Inilah hasil dari kelompok kami yang telah dipaparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucap kepada Agustar dan yang telah membacakan hasil PPT-nya, dan kepada Bu Dewi dan Idam juga. Untuk pertanyaan kali ini kita kasih satu kelompok satu pertanyaan. Jadi kepada audiens kalau ngasih pertanyaan tolong disebutkan pertanyaan pada kelompok siapa. Untuk kali ini dikasih satu pertanyaan satu kelompok, berarti kita tiga kelompok, jadi 3 pertanyaan jadinya. Oke, silakan yang mau bertanya silakan. Izin. Ya. Halo, moderator. Ya, silakan Resan. Terima kasih. Nama saya Rizal Arif. Ingin bertanya ke kelompok yang
pertama tadi presentasi, yaitu kelompok Kak Titin. Kelompok 5 ya. Pertanyaan saya, jelaskan korelasi antara teori Watson dengan proses belajar motorik. Korelasi. Teori jelaskan korelasi antara teori Watson dengan proses belajar motorik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Raisan. Jadi ditujukan kepada kelompok 5 ya, kepada Bu Titin ya. Jadi Ya. buat kelompok 6 dan 7 lagi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya mau nanya ke kelompok Afwan. Ya, silakan, boleh. Oke, baik. Ini mengenai struktur sosial ya. Saya mau tahu bagaimana sih struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu gitu. Kalau bisa dengan contohnya. Bagaimana struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Belajar sosiologi kok. Jadi bagaimana struktur sosial di dalam masyarakat? Pak Muryadi, kita bukan biologi ya. Sosiologi, dan sorry. antropologi. Itulah kita orang olahraga nih Bang Muryadi. Kita tuh harus multi talent. Jadi kita nggak berfokus olahraga. Jadi boleh kita kembangkan pola pikiran kita ke yang lain. Oke? Untuk kelompok 7, silakan ada yang mau nanya? Rekan-rekan, ada yang mau nanya untuk kelompok 7? Mungkin pertanyaan Pak Dedi. Ya, silakan Pak Yuda. Oke, mungkin pertanyaan kepada kelompok 7. Tadi dijelaskan daripada fungsi rangka itu sendiri ya. Nah, di dalam satu fungsi rangka tadi disebutkan bahwa ada pembentukan sel kalau tidak salah ya. Pembentukan sel. Nah, jadi tolong lebih jelaskan mekanisme tentang pembentukan sel itu sendiri di dalam rangka. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan terakhir tadi jelaskan terbentuknya sel dalam rangka ya Pak Yuda. Oke, kepada kelompok masing-masing udah ditujukan pertanyaan. Yang kelompok yang mana yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih tadi? Oke, saya coba jawab dulu Pak Dedi. Jawaban pertanyaan dari Raisan. Boleh. Oke, tadi pertanyaan dari Raisan saya ulangi. Jelaskan korelasi antara teori Watson dengan proses belajar motorik. Nah, di sini saya coba menjawab singkat saja. Keterampilan intelektual menurut Watson adalah hal-hal yang dapat diamati. Nah, peserta belajar dapat dengan mudah memahami informasi verbal, memiliki strategi kognitif yang baik, dapat menunjukkan pemahaman pelajaran dengan sikap. Yang terpenting dengan menunjukkan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik sesuai dengan kegiatan praktek kita dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Mungkin itu jawaban sedikit dari saya. Oke, terima kasih kepada Bu Titin. Ada yang menambahkan kelompok lain? Silakan. Atau Bu Nerma yang mau menambahkan boleh. Sebelum kita kembalikan kepada penanya, kelompok lain yang ada mau nambah. Bang Muryadi, boleh. Pas. Oke, kalau pas kita kembali kepada Raisan lagi. Kepada Bapak Raisan. Madurasa silakan. Kayak mana? Udah puas dengan jawaban diberikan kepada oleh Bu Titin?
Oke, terima kasih Pak Moderator yang manis. Saya rasa jawaban rutin saya paham. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Raisan Madurasa. Untuk kelompok lain yang mau menjawab pertanyaan, silakan. Kelompok 6 dan kelompok 7 belum lagi menjawab pertanyaan. Izin, Silakan. Pak Dedi mau menjawab pertanyaan dari Bu Titin Anggriana. Oh, boleh. Oh, Pak Afat, silakan. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya jelasin dulu, struktur sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Struktur sosial dapat pula dimaknai sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Alam struktur sosial lazim dijumpai adanya ketidaksamaan sosial. Ketidaksamaan sosial ini umumnya dilihat dalam dua aspek, yaitu ketidaksamaan sosial secara horizontal, yaitu perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan ketidaksamaan sosial secara vertikal atau perbedaan antara individu atau kelompok masyarakat yang menunjukkan adanya tingkat lebih rendah atau lebih tinggi. Contoh, dalam struktur sosial dalam kehidupan masyarakat itu adalah ketika adanya sebuah permasalahan di dalam masyarakat, nah itu harus melalui dari RT dulu. Nah, dari RT nanti baru naik ke RW. Nah, baru dari RW nanti baru ke kelurahan, seperti itu. Seperti itu adalah contohnya. Terima kasih. Itu adalah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Afan yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Titin. Kita minta tambahan dari rekan-rekan yang lain. Kalau ada mau nambahkan, silakan. Pak Zainal. Iya. Tidak ada yang menambahkan? Kita kembalikan kepada Bu Titin. Bagaimana Bu Titin? Udah merasa puas? Oke, sudah agak puas dengan jawabannya. Kayaknya nggak ada tambahan lagi dari teman-teman nih. Mungkin. Oke, terakhir kelompok 7 lagi. Ya, Pak Dedi. Ya, pertanyaan dari Pak Yuda. Ya, saya coba ingin menjawab pertanyaan dari Pak Yuda, yaitu sebenarnya ini pertanyaan Pak Yuda ini terluar dari Dedi, cuman tidak jadi masalah juga. Coba kita ini juga jawab juga seperti itu Pak Dedi ya. Karena di makalah ini kami menjelaskan di sini sel yang dimaksud di sini adalah sel-sel darah yang terdapat di dalam sum-sum tulang, rongga-rongga sum-sum tulang kita, bukan sel-sel otot ya. Kemudian mengenai pertanyaan dari Pak Yuda itu tadi tentang sel, bagaimana proses pembentukan sel-sel yang terjadi pada otot itu sendiri, yaitu di sini saya coba menjawab pembentukan sel-sel dari otot itu sendiri, yaitu terbentuk apabila otot itu berkembang sesuai dengan porsinya. Artinya Pak, ketika mungkin di usia bayi, anak-anak dan kemudian berkembang seterusnya seperti itu gitu ya. Itu sesuai umur, sesuai kebutuhan dengan apa? Itu secara otomatis saja melalui nutrisi yang dikonsumsi oleh anak tersebut atau orang tersebut seperti itu. Jadi sehingga jaringan-jaringan sel-sel ototnya terbentuk secara tersendirinya. Kemudian untuk yang atlet atau olahragawan itu sendiri mungkin sel-sel otot itu terbentuk apabila dilatih ya.
dilatih, kemudian dengan nutrisi yang bagus, itu jaringan-jaringan sel-sel ototnya pasti akan berkembang dengan secara baik seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Yuda. Pada moderator, kami kembalikan. Oke, terima kasih kepada Pak Agustar Ulong yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan Pak Yuda. Silakan yang rekan-rekan yang lain, kelompok lainnya ada mau menambahkan, silakan. Seperti Pak Zainal, itu biasanya orang atletik ini bisa memahami pembentukan otot. Bang Priyadi, silakan yang lagi makan, yang mau menambahkan boleh. Bu Nerma yang mau menambahkan boleh. Ada Bu Siti, Bu Titip, Pak Afwan, Pak Ari. Mana Pak Ari ini? Pak Zainal dan Pak Ari mana? Pertanyaan baru. Belum selesai. Oke, kalau tidak ada kita kembalikan kepada Pak Yuda. Kayak mana Pak Yuda? Oke, sebetulnya tadi pertanyaannya bukan melebar ya, tetapi mempertanyakan terkait PPT tadi yang ditampilkan. Nah, di dalam PPT tadi kan ditampilkan tuh fungsi rangka, ya. Nah, di dalam fungsi rangka itu ada sebagai tempat pembentukan sel. Nah, itu jadi maksudnya mekanismenya apa nih rangka dengan pembentukan sel itu. Tapi tadi Pak Gustar sudah menjawab terkait pembentukan sel otot. Kalau tadi kan pembentukan sel otot. Nah, jadi tadi kan tidak jelas ya kan terkait daripada fungsi rangka itu sendiri. Tapi oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Apa Yuda terjawab semua pertanyaan setiap kelompok ya. Bagaimana Bu Titin? Udah kita akhiri Bu Titin? Mungkin yang mau ke kelompok saya boleh satu pertanyaan lagi. Kayaknya tadi Bang Mariadi udah gatel-gatel pengen nanya tuh. Kalau gatel-gatel tinggal garut aja lagi. Kalau nggak bisa garut sama monyet. Bisa tuh. Tunggu dulu Bang Reddy, sebentar. mana Bang Reddy? Bentar, Pak Dedi. Saya baru lihat nih. Tadi kalau nggak salah, maaf ya balik ke Pak Yuda tadi. Pak Yuda tadi katanya masalah tempat pembentukan darah. Pembentukan sel ya katanya. Sel, sel. Ya, di fungsi rangka ada terdapat itu ya. Halo? Iya, betul. Kalau tidak salah ya, sepintas tadi dilihat. Memang ada nih Pak Yuda, saya baru baca-baca nih. Di fungsi rangka itu sendiri ada tempat pembentukan sel darah. Nah, di sini dijelaskan sel darah itu dibentuk di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang ini terletak di rongga-rongga bagian dalam belakang. Tingkat produksi sumsum tulang mencapai 260 miliar sel darah merah dan 135 miliar sel darah putih per hari. Nah, jadi mungkin referensinya yang saya baca seperti itu Pak Yuda. Jadi ada memang tempat pembentukan sel darah. Boleh. Itu referensinya siapa tuh Bu Titin? Kan itu kan jelas tuh, ya kan? Nah, tadi karena penjelasan dari apa yang PPT disampaikan kan belum begitu jelas. Terima kasih Bu Titin. Oke. Bang Mariadi, silakan mau bertanya, boleh? Mana Bang Mariadi tadi? Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya sudah saya share juga di grup itu untuk kelompok Titin, Adi, dan Bu Nerma. Saya maunya Bu Nerma yang jawab, saya nggak mau Titin yang jawab, biar ada balancing gitu ya. Pertanyaannya adalah, teori behavior ini adalah teori yang sangat klasik sekali yang kita kenal dengan teori perubahan tingkah laku manusia dengan adanya stimulus dan respon. Nah, pertanyaannya gini nih. Bu Nerma, catat ya. Apa implementasi serta contoh teori belajar behavioristik dalam proses belajar PJOK? Jadi apa implementnya, bagaimana mengimplementasikan serta contoh teori belajar behavioristik dalam pembelajaran PJOK. Tadi Bu Nerma kan bilang itu stimulus respon, ada input, kemudian ada diproses, kemudian hasilnya respon. Nah, coba diberikan penjelasan dengan contoh.
Demikian pertanyaannya Pak Moderator yang ganteng. Terima kasih. Bang Mariadi, ulangi Bang Mariadi, apa implementasi apa Bang? Contoh dari teori, teoristik. Hilang dia, pergi dia tuh. Siap nanya dia hilang. Jaringannya tuh kayaknya. Nggak mungkin itu jadi contoh teoristik di pembelajaran PJOK. Ada di grup tuh. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Ada nih di grup sudah dikirim juga oleh Bang Mariadi nih. Pertanyaannya untuk kelompok kami adalah apa implementasi serta contoh teori belajar behavioristik dalam PBM PJOK? Contoh yang diminta sama Bang Mariadi ini, contoh real dari teori behavioristik ini dalam PBM PJOK ya. Kepada Bu Nerma, ditujukan tadi kepada Bu Nerma ya Pak Mariadi. Oke, kepada Bu Nerma dipersilakan, dibantu oleh Bu Titin boleh juga. Karena satu kelompok. Taruh stay lagi. Baiklah, saya akan menjawab dari Bang Mariadi tentang teori belajar behavioris contohnya ya. Sebelumnya teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri-ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Contohnya, tolong Bu Titin, contohnya apa Bu Titin? Saya contohnya nih. Jadi gini, seperti yang kita ketahui teori behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku. Jadi diharapkan jika peserta didik itu hari ini melakukan kesalahan, kemudian kita berikan punishment, diharapkan untuk kedepannya dia berubah, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Misalnya dalam pembelajaran PJOK, mereka datang, ini yang nanya hilang. Untuk pembelajaran PJOK misalnya gini, siswa datang ke lapangan, kita sudah kasih tahu tidak boleh terlambat ya datang ke lapangan, 5 menit terlambat berarti lari 1 keliling, kita bilang seperti itu. Ketika siswa datang ke lapangan di hari ini, ternyata dia terlambat, maka punishment-nya adalah berlari keliling lapangan 1 keliling. Setelah itu, minggu depannya kita kembali kita memberikan memberikan arahan bahwa minggu depan tidak boleh ada lagi yang terlambat. Jika terlambat maka siswa yang terlambat kita bisa kita tambah sanksinya atau punishment-nya jadi 2 keliling lapangan bola itu larinya gitu. Minggu depannya terjadilah perubahan tingkah laku tadi dari yang tidak terlambat jadi yang terlambat menjadi tidak terlambat lagi. Nah, itu sudah
sudah kalau menurut saya sih itu sudah mencerminkan perubahan tingkah laku ya dalam segi kedisiplinan. Mungkin itu contohnya. Oke, terima kasih kepada Bu Nirma dan Bu Titin. Ya intinya perubahan tingkah laku hal yang lebih baik ya, bukannya negatif ya Bu Titin, Bu Nirma ya. Oke, sip. Di Bang dalam Muradi, pendidikan oke, seperti Bang. itu. Iya, siap. Ya. Pada Pak Mariadi, mana Pak Mariadi? Pak Yuda kalau mau nambahkan silakan. Masalah mata Pak Yuda tajam kali saya lihat. Bang Mariadi. Halo. Gimana dengan jawaban? Oke sih, pada prinsipnya memang stimulus dan respon adalah bagian dari proses interaksi sosial. Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, contoh yang disampaikan Titin, ya salah satunya seperti itu sih sebenarnya. Tapi oke deh, yang penting dalam pembelajaran kita harus memberikan stimulus, kemudian mendapatkan respon dari siswa. Jangan lupa memberikan stimulus, rangsangan kepada siswa sehingga ada respon terhadap pembelajaran kita. Oke, moderator, lanjut. Oke. Terima kasih Bu Mariadi. Terakhirnya pertanyaan dari Bang Mariadi tadi berakhir pula lah perkuliahan kita pada hari ini. Aplos dulu buat kelompok 4, kelompok 5, 6, dan 7 dulu. Aplos dulu. Apa Bang? Coba. Oke, saya sebagai moderator minta maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.